ini lebih ke menitik beratkan ke pendidikan kecakapan hidup. Misi ya. Kecakapan hidup, yaitu contoh seperti bagaimana anak-anak bisa membantu orang tua di rumah, menyapu, mencuci piring, ataupun membersihkan peralatannya dia sendiri, mainannya dia sendiri. Itu yang akan kita utamakan. Terus penguatan nilai karakter atau akhlak, serta keterampilan beribadah anak di tengah keluarga. Itu dulu untuk yang KBM kita. Jadi mohon maaf jika ada orang tua yang, Bu kok cuma belajarnya hanya main-main saja. Tidak. Tetapi ini sebenarnya sudah belajar yang utama. Di Jepang, ayah bunda, itu mereka memang benar-benar berapa tahun hanya untuk belajar bagaimana dia bisa membersihkan peralatan dia sendiri. Bagaimana dia bisa melakukan kemandirian sendiri tanpa bantuan siapapun. Mereka bisa ngambil sendiri, bisa menyiapkan semua barang, hal itu sendiri. Nah, kenapa kita tidak? Kita berusaha untuk itu dulu yang kita utamain. Lalu, terus tugas kegiatan nanti di saat di classroom, kita usahakan yang bisa dimainkan di rumah secara aktif, kreatif dan menyenangkan, sesuai dengan tema ataupun materi pembahasan. Nah, hal ini nanti kita akan lihat oleh ini kan guru-guru sudah mulai KKG ayah bunda, jadi beliau-beliau akan membuatkan meramu tugas-tugas kegiatan yang menarik untuk anak, ya. Terus berbasis penemuan, penelitian, problem solving dan proyek. Kenapa ini kami satukan? Karena biar kok cuman hanya kelihatannya cuma bermain, tapi sebenarnya dari bermain itu ada belajarnya. Yaitu di situ ada penemuannya berupa percobaan sains yang simpel-simpel saja, berkreasi, mencipta karya. Terus penelitiannya ya nggak usah yang muluk-muluk. Kalaupun nanti kita bisa PTM, kita bisa belajar offline, anak-anak akan diajarin cara menanam dan bagaimana cara melihat pertumbuhan tanaman itu sendiri dan bisa memanen apa yang dia tanam. Terus problem solving-nya bisa kita ambil dari kegiatan-kegiatan yang berupa game interaktif. Nanti ada guru-guru yang mampu untuk membuatkan game-game khusus ayah bunda. Itu memang seperti game biasa, tapi ternyata di situ lebih kepada anak-anak belajar tanpa sadar, di situ ada belajarnya, ya. Terus ada kuisis, asah kreativitas, jadi lebih kepada aktivitas kinestetik anak, gitu ya. Itu nanti berupa classroom, jadi nanti ayah bunda men-sorting anak-anak untuk melakukan itu. Jadi ada tugas kegiatannya, nanti tinggal kita lihat di situ. Dan ada proyek juga, berbasis proyeknya itu biasanya kita nanti ambil di saat minggu keempat ya, yaitu puncak tema atau jurnal. Media yang dipakai ada yang di sekitar lingkungan rumah, yaitu bahan yang disiapkan sekolah. Terus penilaiannya pun mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu akan kita lihat satu persatu. Jadi tidak melihat dari memakai baju seragam, tidak ya bunda. Tetapi terus dia bisa melakukan sendiri dan dia mampu bersikap dengan baik. Ya, memang untuk kurikulum ini harapan kami ingin blended kurikulum ini menjadi bukan hanya sebatas online saja, tapi nanti akan ada PTM, yaitu pembelajaran tatap muka secara terbatas. Dan juga ada home visit, ayah bunda. Jadi khusus untuk yang, mohon maaf, jika nanti akan ada yang didatangi, itu akan untuk menjalin silaturahim antara guru dengan orang tua. Tapi mohon maaf, mungkin di saat pandemi mulai menurun ya, agak mereda. Nah, untuk kurikulum ini nanti akan dijelaskan secara detail oleh Bu Endah Yuwana selaku koordinator kurikulum. Lanjut. Bentar. Bentar ya Bunda. Halo, apakah suara saya masih terdengar? Halo? Masih Bu Ayu. Oh iya. Baik, ini mungkin agak trouble di tempat saya, jadi saya ulangi kembali yang
Saya lanjut ya. Ya, baik. Nah, ini untuk ekstrakurikuler. Nah, di sini mohon tidak dicoret-coret ya. Mohon untuk tidak coret-coret sayang, biar Bu Ayu bisa terang kepada ayah bundanya ya. Baik. Untuk ekstrakurikuler IPPSB ada beberapa hal yang nanti akan dijelaskan oleh koordinator kesiswaan yaitu Bu Nana Sugiana. Namun akan saya saya menceritakan secara global aja. Di sini nanti akan ada Bina Cinta Tuhan, Bina Minat Bakat, Pramuka Prasiaga, dan kegiatan tahunan. Bina Cinta Tuhan ini memang ada pendalaman agama 4 kali dalam seminggu di luar dari pembelajaran KBM, memadukan pembelajaran online maupun offline. Itu harapan kami. Jadi kalau nanti pandemi mereda, kita berharap akan ada offline-nya di situ. Tapi tetap hak anak ada 4 kali dalam belajar. Nah, Bina Minat Bakat di sini ada Bina Musik, Bina Tari, Bina Rupa, Bina Aksi. Nah, di sini memang kita harapkan anak-anak bisa ikut ya, Ayah Bunda, karena kita akan lihat minat bakat anak ada di mana. Nah, di sini ada Pramuka Prasiaga, mungkin ada beberapa orang tua yang bertanya, apalagi yang orang tua sebelumnya, loh, kok ada baju seragam pramuka ya di TK sekarang? Karena memang nanti akan ada kegiatan Pramuka Prasiaga. Harapan kita ada sekali dalam sebulan, memang nanti di saat pandemi sudah mereda ya Bunda. Jadi kita akan ajak anak-anak untuk hadir, walaupun terbatas 6 anak, di situ nanti melakukan aktivitas yang berkaitan tentang kepramukaan. Yang simpel-simpel saja. Dan nanti ada kegiatan tahunan yang nanti akan disampaikan oleh Bu Nana. Baik, lanjut. Bina Cinta Tuhan. Untuk Bina Cinta Tuhan nanti pun akan disampaikan oleh Bu Ami. Saya menjelaskan secara global saja. Harapan kami Bina Cinta Tuhan bukan hanya untuk anak saja. Jadi kita ranahnya kepada semua yang berkaitan tentang TKI PPSB, yaitu ya ada anak, guru maupun orang tua. Jadi nanti kalau anak ya tadi 4 kali dalam seminggu. Terus kalau guru, harapan kita nanti akan bukan hanya anak yang belajar, tapi guru juga belajar Ibu. Nah, udah ya. Jadi belajar tahsin untuk yang beragama Islam, one week one juice. Terus ada pendalaman agama setiap bulan itu yang kami sudah ikuti, itu program IPPSB. Dan orang tua juga kami harapkan juga seperti itu. Jadi nanti akan kami undang untuk mengikuti belajar tahsin Umi ya. Terus one week one juice nanti bagaimana, mohon ini nanti bantuan dari program komite ya untuk melakukan hal ini agar Bina Cinta Tuhan ini benar-benar tergaung benar ya. Pendalaman agama setiap bulan. Nah, itu harapan kita. Lanjut. Bina karakter ini program Bina karakter ini seperti yang kemarin saya sampaikan. Jadi kita akan gaung bersama, bukan hanya TK saja, SD, SMP sama, yaitu cinta, cendekia, dan kepemimpinan. Cinta ini lebih kepada cinta diri, cinta sesama, dan cinta lingkungan. Jadi itu kita rangkum, kita lihat bagaimana anak mampu menunjukkan karakternya, karakter-karakter baik di dalamnya. Nah, di sini guru, orang tua mohon bantuan kerjasamanya untuk mengamati mana karakter-karakter baik yang muncul kepada diri anak. Kalau guru mungkin melalui Meet KBM, video tugas classroom itu biasanya muncul terlihat sikap-sikap anak-anak, terus PTM terbatas, kalaupun nanti kita sempat ya, Ayah Bunda, alhamdulillah semoga aja harapan kita offline segera kita laksanakan. Jadi kita akan lebih mengamati anak lebih detail lagi. Terus pengamatan orang tua itu melalui Google Form sama seperti tahun kemarin. Namun mungkin kita akan evaluasi kembali, di sini ada observasi melalui setiap harian, dan ada juga observasi mingguan. Dan
bina karakter ini akan lebih muncul dan lebih terkonsisten, lebih apa ya, lebih terjalin itu dengan adanya reward dari kita. Nah, alhamdulillah kita sekolah pun siap untuk memberikan reward itu, bisa berupa piala, pin, goodie bag, souvenir, dan lain-lain. Nah, di sini konsistensi karakter yang akan kita utamakan, yang akan kita lihat per kelas, siapa kira-kira yang mampu melihat karakter-karakter yang muncul, karakter-karakter positifnya. Terus kita juga melihat bagi anak yang memang dia tidak apa ya, mungkin awalnya dia lambat sekali, tapi tahu-tahu dia muncul, itu kita kasih reward, ayah bunda. Jadi jangan khawatir, kita berusaha menumbuhkan anak-anak itu karakter yang benar-benar positif muncul secara konsisten. Lanjut, nah di sini adalah literasi program kita, sama program YPPSB juga. Namun kalau TKI PSB dalam program literasinya ini budaya literasi bangun karakter. Nah, dalam Pekan Bulir Butter ini kita akan padukan, kita apa ya namanya, bersamaan dengan bulan bahasa di unit SD. Jadi unit SD kan setiap tahun selalu ada bulan bahasa. Kira-kira sekitar bulan Oktober. Nah, di sini di Pekan Bulir Butter ini kita adukan bersama 1 minggu. Di situ ada kegiatan-kegiatan anak berupa penampilan anak, pameran, hasil karya guru, orang tua, kita tampilkan di situ. Terus gernas baku kita masukkan di situ. Bagaimana orang tua membacakan buku dalam 1 hari itu. Terus ada 1 hari untuk memakai bahasa daerah. Dan ada 1, nah ini yang mungkin untuk kami-kami yang tanpa sadar kadang-kadang masih apa ya, keluar bahasa daerahnya. Nah, kita akan coba tanpa bahasa daerah. Nah, kita coba ini. Untuk yang 1 hari bahasa daerah, kita kenalkan ke anak-anak. Karena kemarin evaluasi kita pernah kita berikan tugas itu, ternyata antusias anak-anak banyak sekali. Jadi mereka banyak yang belum tahu bahasa daerah ibunya, bahasa daerah bapaknya. Nah, nanti akan mengenal dengan keragaman bahasa daerah. Tuh, itu di Pekan Bulir Butter. Nah, nanti ada juga ontologi karya anak ya. Itu nanti kita akan coba rangkum, kita akan kumpulkan karya anak yang menarik. Jadi nggak semuanya sama. Dan nanti kita akan ambil dari classroom itu, ataupun di saat nanti kalau memang kita akan mengadakan PTM, berarti saat itu mohon bantuan ibu guru untuk mencarikan mana kira-kira hasil karya anak yang asik untuk kita lihat. Ya, itu berusaha berupa gambar, coretan anak, tapi ada arti di situ, ada lukisan. Nah, terus ada juga program kita di literasi ini yaitu YouTube, yaitu Prima Kid Channel. Ini usaha kami agar TKI PPSB makin gaungnya makin lebar lagi, makin lebih dikenal kembali. Nah, di sini kita akan tampilkan video pembelajaran kami, materi-materinya, atau mungkin kreasi-kreasi guru, ataupun penampilan-penampilan anak yang menarik. Jadi kita akan tampilkan di sini. Ya, ayah bunda mohon nanti bantuannya, program-program ini bisa terrealisasi dengan baik. Nah, yang terakhir, Kumau I-Perpus Prima Baca. Ini Kumau I-Perpus ini adalah untuk meramaikan I-Perpus yang sekarang adalah program terbaru dari Prima Baca yang ada di perpustakaan di PPSB. Nah, kita akan ramaikan karena memang ini masih masa pandemi yang sulit untuk kita datang langsung ke perpustakaannya, tapi ternyata perpustakaan pun sudah memberikan fasilitas berupa e-perpus, ya. Mungkin insya Allah di hari Kamis minggu depan itu akan ada 1 hari sosialisasi berkaitan tentang e-perpus ini, ya. Lanjut. Nah, ini yang program YPPSB juga.
TKI PPSD punya program partisipasi keluarga dan komunitas. Ini pun kita akan berharap ada kerjasama dengan komite untuk memprogramkan ini semua, yaitu di situ harapan dari orang tua maupun guru adanya pendalaman digital, karena kita lihat ada beberapa atau sebagian mungkin ada orang tua yang masih sulit untuk memahami tentang Google Workspace ini. Aduh, gimana sih untuk masuk classroom, bagaimana sih untuk menguploadnya, bagaimana sih nanti kita akan pandu Ayah Bunda. Jadi kita akan pandu bersama, kira-kira kapan waktunya nanti kita akan jadwalkan ya. Terus orang tua pun akan kita pandu pula untuk belajar aplikasi pembuatan video pendek. Nah, di sini karena nanti akan ada puncak tema ataupun ada tugas-tugas kegiatan yang memang Ayah Bunda ingin hasilnya betul-betul asik. Aduh, enak kalau dibuatnya lebih kalau disambung-sambung itu jadi cantik gitu ya. Ternyata setelah kita pelajari itu tidak sulit Ayah Bunda. Jadi kita cari yang paling simpel. Nah, hal-hal yang ini akan kita share bersama agar ayah bunda yang mungkin yang sudah bisa pun bisa membantu kami untuk belajar bersama mengenai hal ini. Terus program propagandas ini tahun kemarin pun sudah kita lakukan, yaitu parenting bersama, kita undang narasumber melalui online. Kalaupun nanti ada kesempatan pandemi sudah menurun bisa mengajak narasumber, kita akan usahakan. Kalaupun masih belum ya tetap kita masih online. Pembahasannya pun lebih kepada psikologi perkembangan anak di masa pandemi, stunting, KBM, dan mungkin hal-hal yang memang lagi up to date sekarang. Propagandas pun ada program terbaru yaitu Green School. Memang ya kita ketahui sekolah kita mungkin sudah terlihat hijau, tapi akan kita hijaukan kembali, akan kita ragamkan kembali program ini, maksudnya sekolah ini menjadi lebih terlihat hidup ya. Jadi situ memang sudah ada lahan-lahan yang dulu pernah kita buat untuk anak-anak, nah akan kita aktifkan kembali. Nah, kalau nanti di saat PTM berlangsung, pembelajaran tatap muka berlangsung, nah nanti anak-anak akan diberikan lahan untuk menanam, dan itu menjadi suatu kegiatan anak di saat pembelajaran. Ya. Nah, terus ada keragaman tanaman di sekitar sekolah, itu kebetulan kami pun ada dana dari UKS, dan kami pun mohon bantuan dari komite mengenai ini, ayo kita buat sekolah ini benar-benar ragamnya jadi banyak. Jadi tanaman-tanaman itu bukan hanya itu saja, tapi ada toganya, ada juga tanaman hidupnya, ada tanaman yang menarik, yang asik untuk kita siapapun yang akan masuk rasa betah di sana. Nah, terus yang terakhir propagandas programnya adalah parent to parent, ya benar. Jadi harapan kita ada sharing pengalaman maupun info penting yang berkaitan tentang craft, terrarium, gardening. Nah, ini harapan kami orang tua yang saya yakin ayah bunda ini semua mempunyai kemampuan, punya kelebihan. Mohon untuk kita share bersama-sama, ya. Jadi biar ilmu yang sedikit ini bermanfaat untuk yang lain. Mungkin menurut ayah bunda, aduh saya cuma bikin ini sih Bu, nggak apa-apa. Mungkin yang lain ingin tahu caranya. Oh, cara buat terrarium itu seperti apa ya? Oh, caranya menjumput ataupun membatik itu seperti apa. Nah, kita akan coba gali. Kalaupun ini masih pandemi, kita buat online ayah bunda. Jadi ini akan lebih asik kalau kita gaungkan di PPSB ini dengan begitu banyak kegiatan-kegiatan. Dan mungkin kita akan sharing pengalaman pula untuk para penyintas. Jadi mungkin ayah bunda yang pernah mengalami COVID, mungkin ada juga yang merasa malu. Itu bukan aib. COVID itu bukan aib, itu penyakit. Jadi bisa men-sharekan bagaimana cara untuk bisa menyembuhkan. Jadi mungkin itu memberikan support bagi orang tua yang kebetulan lagi isolasi mandiri sekarang ini, ya. Dan ini juga harapan kita nanti komite pun akan
menggaung ya, kita nanti akan galang dana bersama untuk membuat bantuan konsumsi bagi orang tua yang sedang isolasi mandiri. Karena yang kita ketahui sekarang memang makin naik ya pandemi ini, namun kita tetap semangat. Kita harus saling memberi semangat bagi orang-orang yang sedang mengalami kesusahan itu, mengalami sakit ya. Mungkin ini saja dari kami program ditampilkan kembali oleh teman-teman dari Waka ya, dari ada kurikulum, kesiswaan maupun bagian Bina Cinta Tuhan, Sarpas mengenai hal ini. Harapan kita akan kembali ke sekolah dalam keadaan sehat, kita kembali ke sekolah dalam keadaan bugar ya, kita tetap semangat, anak-anak juga senang, semangat anak-anak untuk mau bertemu dengan teman-teman yang lain, dan berharap pandemi ini makin berakhir ya. Jadi kita akan bersekolah seperti sedia kala. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sehat, Ayah Bunda. Baik, terima kasih banyak Ibu Diah Ayu, anak pintar walaupun kita itu semua mic-nya di unmute. Beri tepuk tangan yang panjang sekali buat Bu Ayu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Bu Diah Ayu yang telah sangat jelas memaparkan program sekolah. Mulai dari visi misi, eskul, Bina Cinta Tuhan, bina karakter, literasi, sampai ke tadi yang terakhir. Bu Diah Ayu sepertinya gemes banget pengen sekolah. Iya, ya, benar sekali Bu Titi. Berdoa bersama semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa bersama berkumpul di sekolah pada saat nanti sekolah dan melaksanakan semua program-program yang sudah direncanakan oleh sekolah yang tadi dipaparkan oleh Bu Diah Ayu. Ya, mohon doa kalian. Mohon doa juga dari Bapak Ibu semua. Iya, Bapak Ibu tentunya sangat gemes ya, banyak yang ingin dicatat, yang ingin ditanyakan, tapi silahkan dicatat terlebih dahulu, nanti di sesi akhir akan ada sesi tanya jawab. Ya, jadi ditahan dulu ya anak-anak dan Bapak Ibu semua. Dan untuk sampai saat ini Bu Titi ucapkan terima kasih sekali buat anak-anak hebat serta para orang tua yang masih dengan sangat tertib mengikuti acara kita. Baik, kita memasuki acara kedua yaitu kurikulum dan kegiatan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Endah Yuwana. Kepada Ibu Endah Yuwana dipersilahkan. Gantian duduk. Baik, terima kasih Bu Titi untuk kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu. Apakah suara saya bisa ditangkap? Jika bisa, boleh pakai jempol. Oke. Baik, Bapak Ibu, rasa-rasanya semua sudah disampaikan oleh Ibu Ayu selaku kepala sekolah. Ya, tetapi karena kita punya tanggung jawab masing-masing, kita akan mendengarkan apa yang boleh harus saya share pada pagi hari ini. Tapi terlebih dahulu, saya akan menyapa Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya. Selamat pagi semua.
Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Puji syukur hari ini dengan kasih Tuhan Bapak Ibu boleh bergabung bersama-sama dengan kami bersama anak-anak untuk memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah hari kedua. Saya dengan tim kurikulum bertanggung jawab untuk pelaksanaan KBM dalam tahun pelajaran ini. Ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ayu, tetapi untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu pada poin kurikulum. Ya, Ibu Bapak, saya akan coba share screen. Oke, bila seumpama sudah diterima. Oke, di tempat Bapak Ibu apakah sudah kelihatan, sudah terlihat? Sudah Bu Enda. Oke, terima kasih. Nah, inilah wajah pintu gerbang sekolah kita Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang saat ini baru menyekolahkan putra-putrinya yang pertama, belum pernah ke sekolah. Nah, ini pintu gerbang kita. Nanti akan kita masuki jika Tuhan izinkan kita sudah boleh bertatap muka di sekolah. Rasanya nggak sabar ya. Dan ini adalah keinginan kami. Kita bisa senyum, salam, sapa, santun. Mengantarkan anak-anak untuk senantiasa tersenyum dan pulang dengan rasa bahagia. Ingin memberikan anak-anak untuk terbiasa mengucapkan salam dan menyapa dengan tutur kata yang santun. Iya. Nah, Ibu Bapak, pembelajaran kita di TK memakai apa ya? Seperti tadi diungkapkan oleh Ibu Ayu, dari tahun 2013 kita memakai kurikulum 2013, yaitu saintifik dan tematik. Apa itu saintifik? Nah, saintifik adalah kita mendampingi anak-anak untuk mengamati sesuatu. Dengan melihat dan mengamati, anak kita sebenarnya sudah belajar. Dan tanpa kita sadari ketika anak-anak mengamati, dia akan bertanya, ini apa Bu, ini apa Mah? Nah, kita harus mendampingi, menjelaskan. Kita menjelaskan kalau kita kurang bahan, misalnya kita bisa saat ini banyak sekali buku, bahkan perpustakaan kita sudah menyiapkan secara online buku apa yang menunjang keingintahuan anak-anak. Nah, dengan begitu anak-anak benar-benar bisa mengerti dan anak-anak bisa istilahnya mengaplikasikan atau mewujudkannya. Misalnya kita berbicara tentang kupu-kupu, kupu-kupu melalui metamorfose dan sebagainya. Nah, puncaknya adalah anak-anak bisa menggambar kupu-kupu, bisa mewarnainya dan sebagainya. Itu